Hello everyone. Uh, how are you? I hope you are in a good condition. Today topic is flowering and fruit setting as a part of fundamental horticulture courses developed by Department of Agronomy and Horticulture, Faculty of Agriculture, Bogor Agriculture University. And my name is Awang Marijaya. I will deliver this subject to you. And as far I know that the only international student has been left, so instead of using English, I will explain to you using bahasa to make it easier for you to understand. Jadi kita akan membahas mengenai flowering and fruit setting. Ini merupakan hal yang penting dalam produksi tanaman hortikultura karena ada beberapa tanaman ya yang tentunya produksi dan kualitasnya ini ditentukan oleh keberhasilan dalam hal pembungaan dan pembentukan buah. Bahkan untuk tanaman yang sifatnya dia disebut sayur gitu, misalkan seperti tomat ya, ini flowering juga merupakan yang penting. Bukan juga untuk tanaman-tanaman yang kemudian diproduksi menggunakan benih sebagai bahan perbanyakan, misalnya yang sekarang sedang terkenal juga seperti bawang merah gitu ya. Maka flowering and fruit setting ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, hal yang lain yang patut kita cermati ya adalah di beberapa lokasi, terutama di negara seperti kita ya Indonesia yang memiliki musim hujan dan musim kemarau, atau negara 4 musim yang memiliki musim dingin, musim panas. Ini terjadi yang disebut dengan seasonal harvest ya, atau pemanenan yang berfluktuasi. Artinya ketersediaan tidak bisa merata sepanjang tahun ya. Ini menjadi sedikit tricky dalam bisnis karena dengan tidak adanya ketersediaan yang terjamin sepanjang tahun tadi, itu menjadi akibat musiman ya. Pada suatu ketika pasar buah di Indonesia ini bisa didominasi oleh buah impor ya. Nah, misalkan seperti ini ilustrasinya. Di Keramat Jati ya, itu buah mangga misalnya hanya tersedia pada bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Sementara Januari hingga Juli tidak bisa ada panen buah mangga tersebut. Kemudian durian ini hanya bisa dipanen pada bulan Januari, Februari, Maret ya, dimulai dari Desember sebetulnya. Jadi masa panen durian pada umumnya di Indonesia ini mulai bulan Desember sampai dengan Maret, meskipun ada di beberapa tempat panen kecil di bulan Juni dan Juli. Kemudian ada duku ya, ada manggis dan lain-lain yang patternnya adalah seperti kita lihat di dalam slide. Ada beberapa tempat yang kosong. Nah, ini memungkinkan kemudian terjadinya perdagangan antar negara, seperti masuknya buah-buah impor di kita, ataupun kalau ini terjadi di negara lain, maka ini merupakan peluang juga bagi kita untuk kemudian melakukan ekspor. Jadi kalau kita kemudian lihat dengan demikian, bila ingin kita menguasai pasar buah misalkan, maka kita harus bisa melakukan ekspansi terhadap periode panen di tempat-tempat tadi ya. Misalkan kita bisa melakukan panen awal dibanding dengan normal, ataupun panen di musim akhir dibanding dengan kondisi normal. Tentunya
ini tidak selalu bagus karena panen di terlalu awal ya untuk buah-buah yang sifatnya dia klimaterik misalkan, dia oke, tapi kalau dia tidak klimaterik maka dia tidak akan bisa kemudian berubah atau dipera menjadi matang. Kalau kita kemudian panen di luar atau belakangan gitu ya, dalam keadaan normal, maka yang terjadi adalah buah yang kita panen ini tentunya kualitasnya tidak sebaik jika kita panen pada saat kondisi idealnya ya, karena sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Kalaupun kita terpaksa harus memanen sebelum, itu masih mungkin kita bisa lakukan treatment agar dia bisa kemudian masak pada waktu yang kita inginkan ya. Nah, oleh sebab itu diperlukan satu teknologi untuk bisa mengisi apa yang kita sebut tadi, kekosongan pada saat kondisi pasar tadi ya, yang kita sudah jelaskan. Caranya bisa dengan mengidentifikasi varietas-varietas yang memiliki waktu panen berbeda. Ya, misalkan di Indonesia kita sudah coba petakan ketersediaan panen durian misalkan pada beberapa wilayah. Misalkan kita petakan di daerah Sumatera panen bulan apa, Kalimantan panen bulan apa, kemudian kita mencoba membuat peta durian. Nah, ternyata masih ada juga di periode tersebut bulan-bulan yang kosong, sehingga kita harus mendatangkan dari Thailand atau negara lain. Kemudian bisa juga kita melakukan ini sebenarnya seperti tadi yang saya jelaskan, kita bisa membuat perbedaan waktu panen berbasis tempat gitu kan. Biasanya terkait dengan perbedaan dari musim hujannya. Tahun ini misalkan seperti di Purwakarta dengan Bogor, manggis itu sedikit berbeda. Jadi ketika di Bogor manggis sudah mulai habis, ternyata kita masih bisa panen banyak di daerah Purwakarta, Subang, dan Tasik dan sebagainya, sehingga tahun kemarin tahun ini mohon maaf ya, pasokan buah manggis kita ini berada pada rentang yang cukup lama ya. Nah, yang ketiga pilihannya adalah dengan melakukan produksi buah di luar musim. Nah, ini yang kemudian sebetulnya ada kaitannya dengan apa yang akan kita banyak bahas hari ini, yaitu bagaimana kita bisa menguasai teknologi pembungaan sehingga kita bisa membungakan tanaman di luar musim yang seharusnya. Ini mungkin sudah banyak dikenal, jadi sekarang sudah banyak teknologi untuk memproduksi buah di luar musim ya. Misalkan mangga dengan perlakuan paklobutrazol diikuti dengan KNO3 ya, dan sebagainya. Nanti akan kita coba bahas ya satu-satu, mulai dari kalau Anda lihat di sini ada yang pakai paklo ya, kemudian ada yang dengan ringing atau mulsa plastik ya, dan lain-lain. Jadi ini kira-kira apa sih tujuannya dan kenapa kemudian dilakukan perlakuan-perlakuan tersebut. Pertama, kita ingin melihat faktor yang mempengaruhi induksi pembungaan. Ada faktor eksternal, yaitu temperatur ya. Biasanya ada temperatur yang cocok bagi tanaman tertentu untuk kemudian dia bisa berbunga ya. Biasanya seringnya menginginkan full day gitu, tapi pada temperatur yang agak rendah. Kemudian panjang hari ya. Kemudian air, ketersediaan air atau kekurangan air, bisa dua-duanya ini kemudian berpengaruh. Kemudian juga
keberadaan nutrisi atau mineral. Faktor internal diantaranya adalah karbohidrat, nitrogen, ya, asam amino, hormon, enzim, ya, dan lain-lain. Kemudian oleh dari sini faktor-faktor di sini, gitu kan, kita bisa melakukan manipulasi, ya, untuk memodifikasi baik itu eksternal maupun internal terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi induksi bunga tadi. Kita mulai dari temperatur. Temperatur ini sangat berperan dalam pembentukan pembungaan, ya. Biasanya ini memerlukan ada delta antara temperatur malam tertentu dengan temperatur siang tertentu, ya. Sehingga ada beberapa tanaman yang misalkan dia bisa berbunga ketika dia mengalami periode suhu yang rendah, ya. Nah, ini bisa kita kemudian modifikasi dengan cara melakukan yang disebut dengan vernalisasi, ya. Jadi vernalisasi ini adalah meletakkan bahan tanaman pada suhu rendah selama beberapa waktu tertentu, kemudian dikeluarkan, ya, ditanam pada suhu yang optimum. Jadi temperatur rendah ini hanya diperlukan tanaman untuk menginduksi pembungaan saja, tapi begitu sudah terinduksi, ya, tanamannya belum berbunga, kemudian ketika kita tanam dia akan muncul bunga. Jadi sekali lagi jangan dibayangkan tanamannya ditaruh di suhu dingin kemudian berbunga. Jadi misalkan yang kita lakukan adalah pada beberapa umbi-umbian seperti bawang merah, gitu, ya. Umbinya divernalisasi dulu, didinginkan sekitar beberapa minggu. Nah, di situ kan tidak berbunga kan? Nah, tapi jika nanti dibandingkan dengan umbi yang tidak mengalami vernalisasi, ketika kita tidak tanam di lapangan, maka umbi yang divernalisasi tadi akan mampu menghasilkan bunga dibanding dengan yang tidak divernalisasi. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa contoh, ya, suhu yang diharapkan untuk dia mampu berbunga. Suhu optimum untuk berbunga ini, maksudnya untuk vernalisasi ini tentunya berbeda-beda di setiap jenis tanaman, bahkan di tanaman yang sama pun mungkin antar varietas akan berbeda-beda. Lamanya vernalisasi ini juga tergantung dari spesies, ya, dari jenis tanaman, meskipun biasanya itu sekitar 1-3 bulan, ya. Ada tanaman juga yang memerlukan vernalisasi tidak terlalu lama, misalkan cukup 2 hari atau 2 minggu. Misalkan golongan-golongan seleri, Anthristicus cerefolius, ya, ini hanya perlu 1-2 hari saja. Nah, kemudian temperatur rendah ini, ya, induksi temperatur rendah ini juga bisa dinilai secara kuantitatif. Biasanya selama dia di treatment itu akan menjadi lebih efektif, tidak mudah hilang. Nanti ada namanya proses devernalisasi, ya. Itu merupakan proses yang kemampuan dia menghasilkan bunga akibat dilakukan vernalisasi tadi itu menghilang, ya, disebut dengan devernalisasi. Nah, ini adalah tanaman Anthristicus cerefolius tadi, ya, yang cukup memerlukan lama vernalisasi sekitar 1-2 hari saja. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi pembentukan bunga? Itu pada saat dilakukan vernalisasi ini terbentuk zat yang disebut dengan vernalin, ya. Nah, kemudian vernalin ini, ya, yang nanti ada bahasan kita sebut dengan florigen, ini mempengaruhi pembentukan bunga. Nah,
yang tadi saya sebutkan, pada saat tertentu vernalisasi ini bisa kemudian menghilang. Ini disebut dengan devernalisasi, ya. Vernalisasi yang hilang karena bahan tanam kemudian mengalami exposure terhadap suhu yang tinggi atau intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Tapi ada juga mekanisme yang disebut dengan revernalisasi. Jadi ketika sudah kehilangan pengaruh akibat vernalisasi yang pertama, ini bisa kemudian dilakukan revernalisasi, ya, dengan cara tentunya didinginkan kembali. Berikutnya, yang bisa mempengaruhi pembentukan atau induksi bunga adalah water stress atau stres air. Nah, ini prinsipnya sebetulnya secara alami buah-buahan, ya, terutama tanaman buah pohon itu mampu menghasilkan bunga ketika mengalami yang namanya bulan kering, ya. Jadi seperti dulu di Bogor, ketika terlalu banyak hujan maka tidak banyak bisa menghasilkan buah. Tapi ketika kebutuhan bulan keringnya terpenuhi, misalkan seperti mangga, ini memerlukan 3 bulan kering, jeruk memerlukan 1-2 bulan kering, ya, dan lain-lain, ini bisa kemudian berbunga. Nah, bisa dibayangkan stres karena air ini mudah sekali untuk dimodifikasi, ya. Misalkan kita bisa kemudian membuat kekeringan buatan dengan cara menutup daerah perakaran dengan mulsa, ya. Nah, ini bisa dilakukan meskipun kita harus hitung analisis ekonominya, apakah kemudian dalam suatu industri buah-buahan yang besar ini menjadi menguntungkan atau tidak, ya. Jadi sangat penting water stress ini, ya, untuk mengurangi atau menghambat pertumbuhan vegetatif, ya, kemudian menghidrolisis pati, ya, menjadi gula sederhana yang mudah untuk dimanfaatkan, kemudian menghidrolisis protein menjadi amino asid, terutama prolin, dan menghambat produksi GA. Berikutnya adalah panjang hari. Nah, pengaruh dari panjang hari ini terhadap pembungaan diketahui sudah cukup lama. Nah, ternyata ini kemudian dikembangkan teknik photoperiodicity, ya. Jadi ada tanaman yang dia itu disebut dengan tanaman hari pendek dan tanaman hari panjang. Jadi kalau pendek itu biasanya dia hanya memerlukan pencahayaan kurang dari 12 jam, sementara tanaman hari panjang itu membutuhkan pencahayaan lebih dari 13 jam. Nah, bisa dibayangkan untuk tanaman-tanaman yang seperti ini, maka kita bisa mengatur pembungaannya dengan memodifikasi cahayanya, yaitu dengan mengurangi, misalkan dengan menutup dengan kain hitam, ya, atau memperpanjang, misalkan dengan menambah cahaya buatan. Nah, jika tanamannya itu sifatnya long day, kita tanam di daerah yang tropikal seperti kita, yang hanya 12 jam sinar mataharinya, maka untuk bisa mendapatkan bunga, kita harus menambahkan cahaya, ya. Sebaliknya, kalau kita ingin menanam atau menghasilkan bunga untuk tanaman yang hari pendek, maka kita harus menutup tanaman tersebut. Itu bisa dilakukan di greenhouse misalkan, ya. Kemudian faktor yang lain yang juga berpengaruh adalah CN ratio. CN ratio ini diperlukan pada konsentrasi yang tinggi untuk bisa menghasilkan pembungaan, ya. Nah, ini kemudian apa yang bisa kita mainkan? Ya, tentunya nanti kita bisa memanipulasi dengan cara melakukan pencekian, ya, atau sebenarnya adalah pemutusan transport karbohidrat, sehingga terjadi akumulasi karbohidrat di situ yang kemudian bisa merangsang pembentukan bunga.
ya. Nah, ada beberapa tanaman yang dia memerlukan CN yang tinggi, misalkan tomat, ya, jeruk dan lain-lain. Nah, pengaruh dari karbohidrat atau akumulasi C ini tentunya dipelajari di banyak studi, termasuk di in vitro, dan hasilnya memang ketika kita menambahkan karbohidrat dalam bentuk sukros, fruktos dan lain-lain, ya, pada konsentrasi yang berbeda, ini bisa kemudian terlihat bahwa penambahan misalkan glukos pada konsentrasi 50 gram per liter ini bisa menginduksi terjadinya bunga. Terdapat dua teori mengenai flowering ini atau pembungaan ini. Basicnya ada dua. Yang pertama, tanaman tidak menghasilkan bunga kecuali berada pada kondisi yang kemudian dapat menginduksi terjadinya pembungaan. Yang kedua adalah tanaman memiliki potensi untuk menghasilkan bunga, tapi kondisi lingkungan ini menghambat pembentukan zat perangsang bunga alami di tanaman yang kita sebut dengan florigen. Ya. Jadi florigen ini ditemukan di abad 19, ya, kemudian dibuat hipotesisnya bahwa florigen ini merupakan sebuah sinyal dari daun atau bagian tertentu dari tanaman yang kemudian dia bisa mengirimkan pesan ke tanaman untuk membuat bunga. Nah, ini dibuktikan dengan beberapa penelitian. Misalkan dulu yang namanya benalu ini akan berbunga ketika host tanamannya itu berbunga, sehingga diduga bahwa florigen dari host tanaman ini mempengaruhi benalu untuk kemudian bisa menghasilkan bunga. Kemudian ada percobaan grafting, ya, misalkan tanaman yang tadinya tidak berbunga, kemudian dia disambungkan dengan tanaman yang mudah berbunga, cabang dari sambungan tadi kemudian mampu menghasilkan bunga, ya. Sehingga dari situ disimpulkan bahwa ada senyawa yang disebut dengan florigen yang mengatur pembungaan tadi. Nah, ini mungkin bisa kita skip. Nah, ini adalah contoh tanaman yang mampu untuk mentransmisikan floral stimulus ini, ya, artinya adalah tadi yang kita sebut dengan florigen dari satu tanaman ke tanaman lain, ya, dan list ini tentunya akan berkembang, dan juga ada yang tidak sukses, ya. Nah, vernalin seperti yang tadi sudah kita diskusikan, itu mungkin juga bisa disebut salah satu bentuk dari florigen yang tadi kita diskusikan, ya. Nah, kemudian yang lain yang juga penting adalah GA atau gibberellin. Gibberellin ini menghambat pembentukan bunga karena dia lebih merangsang, ya, tanaman untuk terus berada pada fase vegetatif, ya, dengan memproduksi sel-sel yang banyak atau selnya membelah, sehingga untuk pembungaan ini bisa kita lakukan dengan cara menghambat biosintesis GA, ya. Nah, kita langsung pada teknik untuk melakukan kontrol pembungaan dan pembentukan buah, ya. Jadi saya buat cepat saja. Pertama, kita bisa setelah kita tahu apa saja yang mempengaruhi pembungaan tadi, kita bisa melakukan modifikasi temperatur, ya. Bisa melakukan modifikasi stres air, bisa melakukan modifikasi CN rasio dengan cara ringing, ya. Kemudian mengaplikasikan zat pengatur tumbuh, ya. Kemudian juga bisa melakukan pemangkasan untuk membuat CN rasio menjadi berubah sesuai dengan yang diharapkan untuk pembungaan. Nah, ini misalkan pada rambutan, ini bisa kita lakukan ringing, yaitu pemasangan ring seperti ini, ya.
Nah, ini tidak akan membuat tanaman mati, namun sedikit mengalami stres. Nah, kemudian dia bisa menginduksi terjadinya bunga karena ada penumpukan C yang mengakibatkan CN rasionya menjadi berubah, ataupun dia juga bisa mengalami stres air karena transportasi air dari bawah ke atas menjadi terhambat. Ya, jadi kenapa ringing ini bisa mengakibatkan pembungaan? Karena ada karbohidrat yang tadi saya sampaikan itu tertahan di kanopi, ya, kemudian mengurangi nitrogen di daun sehingga CN rasionya menjadi naik, ya. Jadi transport dari bawah ke atas ini ada tapi mengalami hambatan. Kemudian mengurangi absorpsi air, ya, sehingga bisa sedikit mengalami stres air, dan mengurangi biosintesis Ga secara bersamaan, sehingga kombinasi dari faktor-faktor ini bisa mendorong atau menginduksi pembentukan bunga. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan zat pengatur tumbuh, ya, misalkan anti Ga. Jadi kita bisa gunakan zat-zat tertentu yang bisa kita arahkan, misalkan memperbanyak daun dulu atau kemudian mengurangi, mengarahkan kepada pembentukan bunga dan lain-lain, ya. Misalkan ada growing inhibiting substance, bisa sekul, ya, daminoside, ataupun yang terkenal saat ini mudah didapatkan adalah paclobutrazol. Paclobutrazol ini sangat mudah sekarang didapatkan dan sangat umum digunakan. Ini bisa digunakan untuk menginduksi pembungaan pada mangga, durian, dan ataupun tanaman yang lain. Namun kadang ada sedikit kelemahan, seringkali dia tidak konsisten, karena sebetulnya ketidakkonsistenan ini dia harus didampingi juga oleh treatment yang lain. Misalkan tidak boleh juga dia kemudian betul-betul tanpa tambahan pupuk untuk membentuk bunga, misalkan kita berikan KNO, ya. Dan juga justru sebaliknya, karena dia sifatnya adalah penghambat pertumbuhan, ini pada kasus-kasus tertentu juga mampu mengakibatkan tunas-tunas justru menjadi dorman, ya. Nah, kalau ini terjadi, kemudian perlu lagi nanti kita berikan aplikasi zat untuk mengatasi terjadinya dorman tadi. Nah, paclobutrazol plus dormancy breaker, ya, seperti DBA, nah, ini bisa kita lakukan pada banyak tanaman. Kemudian disusul dengan penambahan BA, KNO, ya, dan etilen. Ini akan sangat efektif untuk membentuk bunga. Apalagi kalau kita tambahkan dengan misalkan pemberian mulsa pada sekitar perakaran tanaman, ya. Jadi ini sudah cukup banyak digunakan dan pada beberapa kasus terbukti efektif dan ekonomis jika mangga tadi misalkan diperuntukkan untuk promosi, ya, untuk acara-acara tertentu. Tapi kalau untuk produksi komersial yang besar saat ini belum banyak yang melakukan. Ya, untuk jeruk juga sama, paclobutrazol, kemudian ditambah etofon untuk memecah dormansi, kemudian akan memunculkan bunga yang lebih banyak. Yang lain bisa dilakukan misalkan dengan melakukan bending, itu menambat cabang, misalkan cabang tanaman dirundukkan ke bawah, ya. Ini untuk untuk menarik cahaya matahari yang pertama. Yang lain juga bisa untuk kemudian dia mengatur CN rasio dari beberapa tanaman yang tadi kita sudah diskusikan. Yang lain bisa dengan ringing, ya, ringing tadi dengan membuat semacam keratan berbentuk cincin pada cabang. Girding juga hampir sama.
Nah, ini gunanya tadi untuk mengakumulasi CN rasio atau karbohidrat di kanopi, membuat akar menjadi tidak mampu menyerap nutrisi dan air secara banyak, ya, terjadi stres air di situ dan fungsi-fungsi yang lain. Termasuk sih pada satu kondisi kita mungkin bisa juga melakukan pemangkasan pada akar untuk mengurangi nutrisi atau air yang diserap oleh tanaman, ya, dan juga menghambat pembentukan GA, ya. Namun hati-hati kalau kita memangkasnya tidak tepat, maka tanaman justru bisa menjadi mati. Nah, kemudian kombinasi, ya, dari rootstock and scion ini adalah batang bawah dan batang atas, ya. Ini kita bisa mencari batang atas yang mudah berbunga, ya, batang bawah yang kuat. Kemudian kita bisa juga menambahkan dengan zat pengatur tumbuh seperti yang tadi sudah kita singgung. Ya, kemudian misalkan pada kasus tertentu pohon terlalu banyak daun gitu kan. Nah, ini tapi tidak berbuah karena memang ada rasio antara daun dan tajuk, ya, daun dan cabang. Nanti dia akan juga berpengaruh terhadap rasio daun dan bunga. Kadang kita perlu untuk melakukan pemangkasan untuk merangsang mata tunas atau tunasnya tersebut, kemudian akan juga beberapa bisa mengarah kepada mata tunas untuk bunga. Kita bisa lakukan juga pengurangan atau penghentian tumpukan N, ya. Buah ini pada beberapa tanaman tidak boleh dijarangkan, namun untuk kualitas buah kadang sering juga dijarangkan. Kemudian dilakukan juga penanaman atau penutup, bisa juga dengan melakukan penanaman, namun yang termudah adalah dengan melakukan pemulsaan pada daerah-daerah di sekitar perakaran, ya, agar kemudian juga tidak terlalu subur dan tanaman sempat mengalami stres untuk kemudian memberikan sinyal untuk menghasilkan bunga. Yang lain bisa juga dilakukan pemangkasan secara ekstrim, ya, itu untuk kemudian kita mengatur dari awal, ya, jumlah buah dan daun yang tepat, ya, agar kemudian kualitas tanaman kita untuk menghasilkan buah ini menjadi lebih baik. Yang lain-lain yang juga perlu diperhatikan, kita juga harus sering mengamati pembentukan bunga, apakah bunga sudah terbentuk dengan baik, ya, ataupun belum. Kemudian setelah bunga terbentuk, kita juga harus mengamati apakah terjadi pembentukan organ seksual yang sempurna, ya, karena ini nanti akan sangat menentukan pembentukan buah dan biji tentunya ketika terjadi proses polinasi. Polinasi ini bisa dilakukan oleh tanaman secara alami dengan sentuhan ataupun dengan adanya polinator ataupun termasuk bantuan oleh kita, ya. Jadi ini sekedar pengetahuan saja. Yang terpenting adalah kita harus memperhatikan cukup tidaknya polinator di sekitar tanaman yang kita tumbuhkan, karena percuma saja dia berbunga kalau kemudian tidak terserbuki, tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik, ya. Kemudian pengaruh yang lain seperti suhu, temperatur yang ekstrim, ya, hujan kering ini juga bisa mempengaruhi pembentukan buah. Yang lain-lain ada juga yang kemudian kita juga harus tahu istilah-istilah seperti pembentukan buah apomiktik, ya, dan lain pengetahuan saja. Ada yang juga poliembrioni, jadi terbentuk beberapa embrio dalam satu biji, misalkan pada jeruk, ya. Terima kasih, saya meramu yang penting-penting saja, pasti bisa ditanyakan pada saat
diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.